Nah, apa namanya? Ya maaf ini karena ada 2 kegiatan ya, saya, ini mudah-mudahan nggak macet ini perangkat yang saya gunakan ya. Ya pagi ini kita akan membahas, makalah yang pertama itu tentang, strategi pembelajaran itu ya tentang hakikat hakikat pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran ya. Yang menyusun makalah ini adalah Uciari hadir. Uciari, Ibu, ya hadir. ya. Rista, Hadir Ibu. ya. Ayu Trisna, Hadir Ibu. Putu Suarjita, Ibu. Suarjita, off ya kameranya. Hadir Ibu. Rara, Hadir Ibu. ini di layar Raranya. Iya. Kameranya di off kan enggak? Ada Ibu udah on kamera saya. Wikan, Hadir Ibu. Wikan, Hadir Ibu. ya. Ulismayani, Hadir Ibu. Selina, Hadir Ibu. ya. Itu yang menyusun makalah kelompok 1 yaitu tentang hakikat pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran ya. Untuk videonya kan sudah di-share kemarin di grup WA ya. Ya saya harapkan semua sudah mencermati ya. Saya harapkan semua sudah mencermati video dan makalah paling tidak juga PPT ya, PPT yang sudah apa namanya dikirimkan di Google Drive ya. Ya untuk hari ini kita langsung aja diskusi ya. Nanti saya tidak menunjuk lagi siapa yang membahas, langsung saya tulis siapa yang aktif nanti di sini muncul ya. Dengan mengangkat tangannya siapa yang terlebih dahulu itu yang akan saya tunjuk ya, seperti itu. Yang pertama ya dari segi makalah ini akan ada beberapa hal yang sepertinya berlebihan ya. Sebenarnya saudara di sini kan hanya membahas tentang hakikat pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Dari contoh-contoh model itu terlalu banyak. Ya nanti kelas itu kan dibahas masing-masing oleh kelompok yang lain. Ada beberapa yang dibahas ya seperti ini. Jenis-jenis model pembelajaran itu salah satu ada model pembelajaran langsung, model pembelajaran PB, berbasis masalah ya, ya, PBM dan sebagainya terlalu banyak di sini. Sedangkan itu nanti kan ada masing-masing kelompok yang menjelaskan itu mungkin tidak usah diuraikan jenis model ini ya. Yang terpenting di sini yang mungkin perlu diuraikan itu ya apa yang membedakan antara model, metode, pendekatannya. Suatu ketika saya lihat di sini ada inquiry ya, inquiry sudah masukkan sebagai apa di sini? Silakan coba dijawab. Strategi Ibu. Nah, strategi inquiry-nya ada kan? Ini strategi inquiry. Kan ada juga suatu model pembelajaran inquiry. Ya, gitu. Di sini yang seharusnya menjadi pembahasan atau mungkin di kan karena tidak ada pembahasan kalau implementasi kan memang ada perlu di sini karena implementasi itu bagaimana menerapkan model yang ditulis itu ke dalam pembelajaran, ada apa yang dilakukan sesuai dengan kisah-kisah yang ada gitu ya. Dan di sini kan inquiry itu saudara tulis sebagai suatu strategi gitu ya, strategi. Kan ada juga literatur yang mengatakan inquiry itu suatu model. Ya. Terus bagaimana itu? Ketika bagaimana model itu bisa disebut suatu strategi, juga demikian juga ketika bagaimana suatu strategi itu bisa disebut sebagai satu model gitu. Itu yang belum ada di sini. Itu saat yang dibahas ya. Ya kadang juga yang lain juga di sini ada strategi pembelajaran kooperatif. Ya, tapi
Di lain pihak kan ada yang mengatakan model pembelajaran kooperatif dengan tipe-tipenya ya banyak sekali, ada START, ada NHP, Jigsaw dan sebagainya. Di sini saya menyebutkan itu sebagai suatu strategi. Kapan dia disebut sebagai suatu model? Itu yang harus jelas ya. Nanti ketika ya di sini juga ada di halaman 20 itu ada model pembelajaran kooperatif itu yang muncul. Ya. Model pembelajaran kooperatif, tapi di belakang ada juga strategi. Apa bedanya, Dek? Apa bedanya? Itu harus jelas. Ya. Sehingga tidak perlu banyak memberikan satu contoh, misalkan suatu ketika ini disebut model jika dia apa unsur-unsur yang ada, nanti dia disebut sebagai suatu strategi. Benarkah itu? Dan tak keliru. Itu kalau dari segi makalah yang saya cermati rasanya belum pas. Nanti silahkan diperbaiki untuk memperbaiki nilainya. Kalau mungkin tidak mau memperbaiki juga nggak apa-apa, silahkan. Nanti ini yang tetap menjadi penilaian saya. Ya. Kalau diperbaiki sesuai dengan saran saya, ya mungkin nanti ada saran dari teman lainnya ya. Itu kelompok tanggung jawab kalian di kelompok satu. Ya. Ya, untuk sekarang ya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini kan ada pendekatan model yang inti saja. Apa yang membedakan dari keempat itu ya, pendekatan, model, strategi, dan metode? Itu apa? Saya tunjuk aja dulu yang pertama itu coba menjawab Rista, silahkan coba Rista yang menjawabnya. Apa yang membedakan itu? Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Ibu? Sudah, tapi kok agak kecil ya. Tapi mungkin laptop saya yang bermasalah, kan saya pakai laptop yang lain ini. Silakan Dek, silakan. Mungkin dikeraskan aja nih. Baik Ibu, jadi terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Menurut pendapat saya, yang membedakan antara pendekatan, model, strategi, dan metode itu adalah yang pertama, pendekatan. Pendekatan itu adalah sebuah aktivitas seorang guru untuk memilih kegiatan pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian untuk model pembelajaran ini adalah suatu bentuk yang diterapkan oleh pendidik dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian terkait strategi, strategi itu suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dan pendidik. Strategi ini berupa taktik atau suatu langkah yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk melaksanakan atau penerapan pembelajaran. Kemudian untuk metode ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dari ketiga kaitan yang tadi saya jelaskan. Jadi metode ini seperti contohnya metode diskusi, metode tanya jawab, kemudian metode eksperimen, dan lain-lainnya. Jadi ketiga hal tersebut itu saling terhubung seperti itu, Ibu. Terima kasih. Jawabannya benar, secara teoritis seperti itu ya. Namun di sini ya, seperti dalam makalah tadi, ada adik membuat, bukan adik aja, sekelompok ya, kalian itu membuat, ada satu pihak ada model pembelajaran kooperatif, ada satu lagi strategi pembelajaran kooperatif. Coba yang lain sekarang. Suarcito, coba dijawab. Kenapa bisa? Kapan dia menjadi model? Kapan dia sebagai suatu strategi seperti itu? Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Suaranya dikeraskan ya, seperti karena laptop saya bermasalah, saya tidak mendengar dengan jelas. Apakah sudah terdengar, Ibu? Ya, sudah lebih jelas. Dikeraskan lagi. Menurut saya, kenapa bisa berbeda? Karena model itu seperti yang dijelaskan Rista tadi itu karena kan untuk mendeskripsikan. Saya tidak menanyakan berbedanya kapan ya, kapan di sini kooperatif itu disebut suatu model dan kapan dia bisa disebut suatu strategi itu, Dek.
kooperatif itu dapat disebutkan model jika mereka itu mendeskripsikan pembelajaran dari awal hingga akhir. Terus kalau di strategi itu kooperatif itu dikatakan sebagai strategi dalam langkah-langkah dalam pembelajaran mereka, Ibu. Oh, kok sama ya, lihat ya. Ya. Ya, contohnya, misalkan gimana contohnya? Contohnya gimana? Ketika dia menjadi model apa? Bagaimana contoh? Atau yang lain silahkan jawab. Ya, belum tepat jawabannya Suarjita ya. Yang lain dari kelompok satu, masih kelompok satu atau yang di luar kelompok, saya sangat harapkan untuk partisipannya dengan menyebutkan 3 digit terakhir. Silakan. Di luar kelompok, ya salahnya mungkin yang lain. Izin mencoba menjawab. Ciari ya, silakan Ciari ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi model dan kapan dia menjadi strategi pembelajaran. Jadi disebut di sini model karena dia kan ini menyebut seperti itu. Ya, ini disebut model itu karena ketika bentuk pembelajarannya ini menggunakan kooperatif. Nah, di sini banyak ada model pembelajaran kooperatif, ada kooperatif dan sebagainya. Kita umum aja, dia kan umum saja di sini. Umum saja kooperatif aja kan. Yang di makalah ini kan umum aja model pembelajaran kooperatif, kita tidak menanyakan tipe-tipenya. Ya, di sini kan dia menyebutkan jenis model pembelajaran, strategi pembelajaran, ada strategi pembelajaran kooperatif, saya lihat ya. Jadi ada model pembelajaran kooperatif, tidak ada jigsaw-jigsawnya gitu ya. Terus apa? Apa bedanya itu? Atau kapan mereka sebagai model, kapan mereka sebagai strategi itu? Ya, bukan karena tipe-tipenya, ya. Yang lain silakan. Di dalam kelompok atau di luar kelompok silakan. Ya. Yang lain bagaimana ini? Selina, coba saya tunjuk aja Selina. Baik Ibu, saya mohon izin menjawab. Sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah bisa saya dengar ya, silakan. Oke, baik. Jadi menurut saya pembelajaran kooperatif dikatakan sebagai model saat pelaksanaannya di kelas. Jadi siswa tersebut kan dikelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, jadi dalam kooperatif aja. Jadi dalam pembelajaran kooperatif itu sebagai model, tapi sebagai strategi pembelajaran kooperatif itu untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh atau yang ingin dicapai oleh guru yang bersangkutan. Apa model itu tidak kita nanti digunakan untuk mencapai tujuan ya? Kita menggunakan model kooperatif bukan untuk mencapai tujuan pembelajaran nantinya. Untuk apa dia? Ya, kita menggunakan kooperatif untuk apa? Untuk aji pajang saja kah atau bagaimana? Ya. Coba kembali ke pengertian tadi yang sudah disebutkan temannya atau dilihat dalam makalahnya ya. Karena saudara membuat itu, saya ingin menanyakan jadinya ya. Izin menjawab Ibu. Wikan silakan ya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan kapan kooperatif itu bisa dikatakan sebagai model dan bisa dikatakan sebagai strategi. Nah,
model kooperatif ini bisa dikatakan model karena pembelajaran kooperatif itu artinya gambaran pembelajaran yang dilakukan di mana seorang siswa itu tidak mendapatkan pengetahuan dari guru saja, tetapi dari teman-temannya. Nah, sedangkan strategi kooperatif itu adalah untuk mewujudkan model itu dengan cara bekerja kelompok. Nah, jadi yang ditekankan di strategi ini adalah cara dari seorang guru untuk bekerja sama secara berkelompok dan secara kooperatif. Mungkin demikian ya. Misalkan saya ganti ya, strategi pembelajarannya diskusi kelompok gitu misalkan. Bisa nggak? Terus modelnya kooperatif, itu bisa nggak seperti itu? Kalau dari segi kooperatif kan artinya dari definisi model pembelajaran kooperatif itu sendiri bahwa nanti pembelajaran kan pasti harus menggunakan kelompok. Kalau dalam model pembelajaran kooperatif pasti menggunakan kelompok, tidak mungkin tidak. Kalau yang lain barangkali bisa menggunakan kelompok ataupun tidak seperti itu. Ya di sini misalkan ya kooperatif lagi menggunakan strategi kooperatif juga kok sepertinya tumpang tindih gitu. Bahwa kooperatif itu harus membentukkan suatu kelompok yang heterogen seperti itu. Ya. Nah, itu jadinya membingungkan. Ya misalkan ada suatu strategi dalam hal ini model pembelajaran kooperatif dan strategi kooperatif. Itu dibaca lagi apa sebenarnya ya. Coba saya tanyakan satu lagi sebelum teman-temannya ya. Hal yang terpenting ada dalam model pembelajaran itu apa? Hal yang terpenting ada dalam suatu model pembelajaran itu apa? Coba kan tadi sudah Trisna Dewi. Hal yang terpenting ada dalam suatu model pembelajaran itu apa, Dek ya? Baik Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Ya sudah, silakan. Ya. Menurut saya, hal yang terpenting dalam model pembelajaran itu adalah tujuannya, yaitu unsur-unsur yang terpenting yang harus ada itu mungkin ya. Saya ulangi. Unsur-unsur yang terpenting yang harus ada dalam model pembelajaran. Unsur-unsurnya. Itu saya ulangi ya. Yaitu ada guru, peserta didik, kelas, agar dapat membantu siswa itu mengembangkan dirinya baik berupa informasi atau gagasan, keterampilan nilai, dan cara-cara berpikir dalam meningkatkan kapasitas berpikir secara jernih itu. Bukan, salah ya. Yang lainnya, unsur-unsur apa yang harus ada dalam suatu model pembelajaran? Yang lain, silakan. Mohon izin menjawab, Bu. Rara, silakan ya. Baik, Bu, terima kasih kesempatannya. Di sini saya mau menjawab. Menurut saya itu yang harus ada itu perencanaannya, prosesnya, dan evaluasinya. Jadi perencanaan itu para pengajar harus merencanakan apa yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya. Terus prosesnya itu bagaimana proses yang ingin dilakukan untuk peserta didik agar mencapai hasil tujuan pembelajarannya. Evaluasinya itu mungkin kata-katanya itu betul, tapi dalam hal model unsur-unsur model itu apa saja gitu, jangan sampai itu kan ya sebenarnya ada empat unsur itu. Siapa yang bisa menjawab itu 4 unsur? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Dia Ari ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya unsur-unsur dari model pembelajaran itu ada pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga teknik pembelajaran, Ibu. Kurang tepat juga ya. Unsur-unsur dalam satu model. Ya, model pembelajaran ada apa? Model itu kurang tepat ini. Izin menjawab, Ibu. Yohanes silakan. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya sempat mengingat sedikit tentang yang dipelajari pada semester 2 itu tentang unsur-unsur dalam metode model pembelajaran itu. Yang pertama ada sintaks Ibu tentang langkah-langkah operasionalnya, kemudian ada social systemnya, ada principle of action-nya, support system, dan juga interaksional hasil belajar Ibu. Ya. Terus.
Apa tadi tidak jelas? Sintak yang pertama saya dengar apa lagi? Yang pertama sintaks, kemudian social system, kemudian principle of reaction, kemudian itu ada 4 unsur ya dalam itu yang harus ada dalam satu model. Saudara sudah menulis di sini saya lihat ya. Yang di halaman 6 itu ya, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan udah langkah-langkah satu sintak, ya ada prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial dan sistem pendukung, itu yang terpenting ya. Ketika saudara menerapkan suatu model, nanti ketika saudara misalkan menyusun nanti skripsi, nanti menerapkan suatu model PBL gitu barangkali ya. Ditanya sintaknya mana? Pasti gitu ya dosen pembimbingnya. Terus prinsip-prinsip reaksinya apa di sini? Terus sistem sosialnya, sistem pendukungnya itu harus ada. Ya, ketika misalkan memilih pengaruh model pembelajaran PBL terhadap prestasi belajar matematika gitu misalkan simpel. Dalam penulisan itu harus ada sintak dulu, nanti sintak itu dituangkan ke dalam RPP dia. Ya, prinsip-prinsip reaksinya apa yang ada reaksinya, apa sistem sosial yang ada itu juga ada penjelasannya ya itu. Itu ya adik-adik atau kalian semua yang harus dipahami ya. Dari saya hanya itu yang saya dapat menilai beberapa. Sekarang silahkan yang lainnya ya. Saya minta petunjuk satu orang untuk memandu ini karena saya akan nanti ke sini lagi ya. Ini karena saya masih juga ngasih materi di PPG sebentar ya. Siapa yang bersedia untuk menjadi ini? Memimpin dulu sementara ya. Yang akan bertanya mungkin 3 orang dulu ya, 3 orang dulu. Tadi Yohanes sudah, Yohanes tidak usah angkat tangan lagi nih. Yohanes dan kira benda ya. Dwi siapa kadek Dwi 014 itu? Dwi Budiarte ya? Iya Ibu. Dwi Budiarte itu 014 kelas 3B ya. Selanjutnya Devani 3B berapa gininya? 004 Ibu. 004 ya. Sebelahnya Nesia itu 029 3B juga ya. 3 dulu. Nanti yang berikutnya itu Doni Gustiayu Anda lengkap ya. Putri Marhin nanti ulangi lagi yang ini ya identitasnya. 3 dulu silahkan ya. Nanti siapa minta tolong mandu ini ya. Dia Hari ya, tolong dipandu temannya ini ya dulu ya sementara ya. Iya Ibu. Ya Ari ya nanti disuruh mencatat. Nanti silahkan dah ditunjuk. Ya sebentar ya dipandu aja nanti ditunjuk yang belum dapat itu kelompok 1 dia punya ini. Dia punya nama-namanya. Nggih punya Ibu. Sudah ada di makalahnya. Saya dengar ya siapa yang sudah menjawab, siapa yang belum ya diacak aja boleh karena tadi hampir semua ya kecuali Wismayani itu belum dapat ini. Nggih Ibu. Ya silakan saya karena kembali ke sini dulu ya saya ini dulu. Silakan dari Dwi Budiarte belum menyampaikan pertanyaan. Lanjut kepada Devani langsung Nesia. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ika Dwi Budiarte akan menyampaikan pertanyaan untuk kelompok penyaji. Sebelum itu, saya apresiasi terlebih dahulu kelompok penyaji atas PPT-nya dan makalahnya sudah sangat bagus dan sudah rapi, dan videonya sudah menarik dan PPT-nya juga sangat to the point juga. Langsung saja menuju ke pertanyaan saya, yaitu di mana dalam makalah dan PPT telah dijelaskan baik mengenai pengertian, jenis-jenis, dan hubungan dari pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Di mana dalam suatu pendekatan, model, strategi, dan
metode pembelajaran tentu kadang terjadi beberapa kendala. Pertanyaan saya yaitu secara umum, apa faktor-faktor penyebab terjadinya kendala dalam penerapan suatu pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran tersebut. Dan di dalam makalah juga saya dapat membaca di mana dalam jenis-jenis pendekatan, strategi, dan model pembelajaran tersebut terdapat pembelajaran kontekstual. Namun di dalam metode tidak terdapat pembelajaran kontekstual. Apakah menurut kelompok penyaji, pembelajaran kontekstual ini memiliki perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan, strategi, dan metode modelnya? Dan apakah metode pembelajaran kontekstual itu ada? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dwi Budiarta atas pertanyaannya. Di sini untuk yang pertama saya akan memberikan pertanyaan ini kepada Wismayani sebagai anggota kelompok 1. Kepada Wismayani, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Dwi Budiarta. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putri Wismayani dengan NIM 211301148 dari kelas D. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Dwi Budiarta dengan pertanyaan faktor-faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam penerapan suatu pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Kemudian, apakah menurut kelompok penyaji, pembelajaran konseptual ini memiliki perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan, strategi, dan modelnya? Dan apakah ada metode pembelajaran konseptual? Jadi menurut saya faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam penerapan suatu pendekatan itu pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran itu ada pada kompetensi guru yang kurang, kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan waktu, dan kurangnya kemampuan berkomunikasi dari guru tersebut. Kemudian dan untuk perbedaan dan kesamaan pembelajaran konseptual dalam pendekatan, strategi, dan model tentu ada. Yakni pendekatan dalam pembelajaran konseptual ini berkaitan dengan cara guru dan siswa memulai pembelajaran. Strategi dalam pembelajaran konseptual berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan agar tujuan dari pembelajaran konseptual ini dicapai. Dan model dalam pembelajaran konseptual ini mencakup pendekatan dan strategi. Kemudian metode untuk pembelajaran konseptual ini ada dikarenakan memiliki tujuan, yakni mengaitkan atau menemukan arti dari materi di dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Apa namanya, Ari ya, dilempar dulu di luar kelompok ya, di luar kelompok penyaji. Kalau ada ini nanti simpulkan jawabannya ya. Baik Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya Wisma. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang berada di luar kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Dwi Budiarta. Ari, nanti tolong dicatat yang ini ya, yang aktif itu, yang sebentar di WA aja ke saya. Ya. Saya masih di sini kok, saya hanya di gini room yang berbeda, artinya di laptop yang berbeda. Ingat Ibu. Izin menambahkan dia. Baik, Yohanes, dipersilahkan. Baik, di sini saya sedikit menambahkan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Yohanes Cipadana dari kelas 3A PM dengan NIM akhir 059. Di sini saya ingin menambahkan faktor apa atau kendala apa yang menyebabkan suatu model, pendekatan, metode, dan juga strategi itu bisa saja gagal atau kurang maksimal dilakukan di lapangan kelas atau di saat pembelajaran di kelas. Yang pertama saya melihat karena mata kuliah ini berhubungan juga dengan materi sebelumnya, itu telah kurikulum, maka di sini saya memandang dari sudut pandang kurikulum. Nah, yang pertama itu bisa saja kegagalan dari atau kurangnya maksimal dari pelaksanaan metode, pendekatan, dan juga model strategi itu dipengaruhi oleh perubahan kurikulum. Nah, implikasinya bahwa ketika kurikulum itu berjalan atau tidak mampu dipahami oleh seorang guru, itu berkaitan dengan kompetensi guru, maka tentunya metode dan juga model itu tidak sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan. Misalnya saja pengalaman saya di SMA, ada beberapa guru, karena kita sudah masuk ke K13 pada tahun lalunya, sedangkan guru belum bisa memahami atau istilahnya tidak bisa menerapkan K13 itu, sehingga beberapa guru itu masih menerapkan model pembelajaran ataupun metode ceramah, sehingga itu menjadi tidak sesuai
dengan tujuan dari K13 di mana siswa itu yang berperan aktif, sedangkan beberapa guru itu masih menerapkan konsep ceramah di kelas. Nah, kemudian kedua, ada faktor dari lapangan itu sendiri, misalnya siswa itu sendiri. Nah, kebanyakan guru dalam model atau merancang metode itu mempunyai angan-angan atau harapan sudah merancang model pembelajaran sebelum diterapkan di kelas. Misalnya pembelajaran kooperatif, di mana untuk suatu kelompok ada kemampuan siswa itu yang heterogen sehingga mampu memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang kurang mampu. Nah, itu harapan dari guru. Sedangkan di lapangan itu mungkin saja tidak sesuai dengan harapan untuk ekspektasi, karena yang pertama itu kebanyakan siswa hanya mengandalkan orang-orang yang pintar saja di kelompoknya, sedangkan yang lain hanya numpang nama aja kelompoknya, sehingga itu juga tidak efisien dilakukan karena guru itu juga tidak bisa mengawasi secara penuh karena mungkin ada banyak kelompok di kelasnya. Kemudian yang terakhir itu ada keterbatasan informasi atau waktu. Kita tahu bahwa di Indonesia itu di SMA khususnya di SMP juga waktu belajar per novel itu sangat sedikit, sehingga untuk mendapatkan suatu model pelajaran dan juga strategi itu juga membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi kita menjelaskan kepada siswa untuk pembagian kelompok, kemudian juga ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Yohanes. Baik, di sini untuk pertanyaan Dwi Budiarta sudah dijawab oleh 2 orang. Di sini menurut saya di sini ada 3 buah pertanyaan, di mana untuk yang pertama itu terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan, yang kedua terkait dengan perbedaan dan juga kesamaan antara pembelajaran kontekstual, pendekatan dan juga strategi kontekstual. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini terkait dengan apakah ada metode kontekstual. Nah, menurut saya ini belum dijawab secara tegas oleh kelompok penyaji. Jadi saya akan berikan satu kesempatan lagi kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan Dwi Budiarta yang terakhir, yakni apakah ada metode pembelajaran kontekstual ini. Mungkin nanti bisa diberikan contohnya. Terima kasih. Mohon izin menjawab. Baik, kepada Rista saya persilahkan. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Rista. Baik, terkait pertanyaan Dewi yang terakhir ya, mengapa tidak terdapat metode pembelajaran konseptual sedangkan pendekatan model dan strategi pembelajaran konseptual itu ada, dan pada makalah itu sebenarnya ada atau enggak model pembelajaran kontekstual tersebut. Seperti itu. Untuk Dewi, apakah seperti itu? Di makalah kan ada tuh yang mode di dalam strategi modelnya sama apa lagi satu tadi itu ada dia model ada namanya pembelajaran kontekstual, namun pada metodenya di makalah tidak ada pembelajaran kontekstual. Pertanyaan saya, apakah ada metode kontekstual tersebut? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Dewi. Baik, di sini saya ingin mencoba menanggapi pertanyaan dari Dewi. Sebenarnya metode pembelajaran kontekstual itu ada, di mana metode pembelajaran kontekstual itu adalah metode dengan belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata. Hal tersebut mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya nih, kita belajar terkait matematika yaitu bangun ruang. Nah, kita bisa sebagai seorang pendidik itu mengkaitkan antara bangun ruang itu materi kita itu dengan kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya itu, bentuk-bentuknya itu dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada makalah tidak dijelaskan karena pada makalah hanya yang dijelaskan itu adalah metode-metode yang biasa kita gunakan atau biasa diterapkan dan mudah untuk diterapkan kita ke depannya. Seperti metode diskusi, metode tanya jawab, metode eksperimen, seperti itu.
Sekian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa menambahkan, dipersilakan. Atau ada yang ingin menyimpulkan, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Rista. Mungkin untuk saat ini saya cukupkan untuk 3 responden. Di sini saya akan menyimpulkan, tadi telah dijawab oleh Wisma, Yohanes, dan juga Rista terkait dengan pertanyaan Dwi Budiarte, di mana untuk yang pertama itu terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam menerapkan suatu pendekatan, model, strategi, dan juga metode pembelajaran. Nah, menurut Wisma itu ada 4, yakni yang pertama, kurangnya kompetensi guru, yang kedua, adanya keterbatasan waktu, yang ketiga itu fasilitas yang kurang memadai, dan yang keempat itu kurangnya ada komunikasi. Nah, selanjutnya itu ditambahkan oleh Yohanes. Yohanes menyebutkan ada 3 buah faktor yang menyebabkan kegagalan, yakni yang pertama itu kurangnya kemampuan guru untuk menganalisa terkait dengan perubahan kurikulum. Yang kedua yaitu terkait dengan faktor dari siswa itu sendiri yang tidak bisa atau tidak mampu mencapai standar yang disampaikan oleh guru, dan yang ketiga yaitu sama seperti Wisma, adanya keterbatasan waktu dan ditambah lagi adanya keterbatasan informasi. Nah, selanjutnya dari adanya perbedaan dan juga kesamaan kontekstual dalam pendekatan strategi dan juga model itu tentu ada. Nah, pendekatan dalam pembelajaran kontekstual ini itu berkaitan dengan bagaimana cara guru itu menyampaikan pembelajaran kepada siswanya. Nah, strategi dalam pembelajaran kontekstual ini itu berupa tindakan yang mencakup bagaimana caranya guru untuk mengaitkan antara materi pembelajaran dan juga bagaimana kegiatan sehari-hari dari siswa tersebut. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir terkait dengan apakah ada metode pembelajaran kontekstual, nah menurut kelompok penyaji itu dikatakan ada. Nah, metode pembelajaran kontekstual ini dikatakan itu memiliki tujuan yang mengaitkan dan juga menemukan arti dari materi, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Untuk penanya kedua, yakni Devani dari kelas 3B Pendidikan Matematika, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Baik, di sini saya sudah ingin mengapresiasi terlebih dahulu kinerja dari kelompok 1, di mana PPT, video, dan juga makalah yang dibuat itu sudah bagus dan juga lengkap isinya. Namun di sini saya melihat ada beberapa kesalahan kecil yang menurut saya itu perlu diperbaiki, seperti pada makalah itu tidak berisi manfaat. Menurut saya itu seharusnya isi. Terus juga pada halaman 1 itu ada kata operasional yang seharusnya operasional. Nah, ada juga beberapa kata seperti kata istilah itu kekurangan i. Mungkin bisa lebih teliti nantinya dalam mengerjakan makalah. Baik, untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan pertanyaan saya. Nah, dari makalah yang saya baca, saya menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan dalam pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan siswa agar kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan lancar. Nah, saya juga sempat membaca di Google bahwa ada yang merupakan pengertian dari perencanaan pembelajaran, yang dimana artinya itu suatu tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar. Nah, apa yang membedakan antara strategi dan perencanaan pembelajaran? Bisa dijelaskan dari segi subjek, sasaran, dan juga tujuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Saya persilakan untuk yang pertama dari kelompok penyaji, karena dari kelompok penyaji semuanya sudah mempunyai kesempatan untuk menjawab tadi. Jadi sekarang saya persilakan untuk kelompok penyaji yang memiliki keinginan untuk menjawab atau bisa menjawab pertanyaan dari Devani. Saya persilakan. Izin mencoba menjawab. Baik, untuk Uciari Wahyuni, saya persilahkan. Baik, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Devani, di mana dia bertanya perbedaan dari strategi pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, dari
definisi yang tadi dikatakan oleh Devani di sini, poinnya itu di strategi pembelajaran itu kita menekankan pada kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa agar kegiatan pembelajarannya itu lancar. Nah, kemudian dari perencanaan itu dapat poin pentingnya itu suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk nyiapin proses pembelajaran itu. Nah, di sini diminta perbedaannya dari segi subjek, sasaran, sama tujuannya. Nah, di sini dari subjek, dari strategi pembelajaran itu kita lihat subjeknya itu ada pendidik dan siswa. Kemudian untuk subjek dari perencanaan ini itu ada pendidik. Kemudian perbedaannya dari dari sasarannya. Di sini sasaran dari strategi ini adalah objek dari permasalahan yang ingin kita gunakan. Kemudian sasaran dari perencanaan itu ada siswa atau peserta didik itu sendiri. Kemudian tujuannya, perbedaannya itu yaitu tujuan pada strategi itu, di sini tujuan dari strategi itu kita memberikan isi dari pembelajaran yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Kemudian tujuan dari perencanaan itu kita ingin agar peserta didik itu menguasai sepenuhnya bahan atau materi yang ingin kita ajarkan. Itu baik itu metode dan alat penggunaannya dalam pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Untuk rekan-rekan yang lain yang mau menambahkan, saya silakan. Baik, kepada rekan-rekan yang lain, baik di luar kelompok ataupun di dalam kelompok 1, saya persilahkan untuk menambahkan jawaban dari Uciari. Izin masuk. Cek izin menjawab pertanyaan dari Devani. Baik, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dioma Dewi Kandian Dekadika dengan NIM akhir 694. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Devani. Jadi dari pertanyaan Devani, apa yang membedakan antara strategi dan perencanaan pembelajaran? Nah, jadi menurut saya strategi itu merupakan suatu upaya mendidik, upaya dari pendidik dan peserta didik agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, sedangkan perencanaan pembelajaran itu merupakan proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, baik berupa model pembelajaran agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal. Nah, jadi dilihat dari beberapa segi yang sudah disampaikan dari Devani itu dari segi subjek, sasaran, dan tujuan. Nah, dari segi subjek ini sudah jelas bahwasannya strategi itu lebih berpusat agar kegiatan ini dilakukan oleh peserta didik dan pendidik. Nah, sedangkan perencanaan itu subjeknya itu hanya berpusat pada siswanya saja. Nah, lalu yang selanjutnya dari segi sasaran. Nah, strategi menyasar pada pembentukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan perencanaan itu pembentukan rencana dalam bentuk kerangka konseptual yang sistematis dan bisa diterapkan oleh siswa. Nah, selanjutnya lalu tujuan, dari segi tujuan. Nah, strategi ini memiliki tujuan yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar pengetahuan yang diberikan kepada siswa itu dapat diterima dengan baik. Nah, sedangkan perencanaan itu menciptakan langkah-langkah pembelajaran yang sistematis agar tidak keluar dari konsep dan tujuan pendidikan yang dituju. Mungkin sekian yang dapat saya tanggapi. Terima kasih. Baik, menurut saya jawaban yang disampaikan oleh Wikan kurang lebih sama seperti Uciari. Nah, selanjutnya untuk rekan-rekan lain saya berikan satu kesempatan lagi untuk menambahkan jawaban yang telah disampaikan oleh Uciari dan juga Wikan. Bisa menambahkan dia.
Baik, tadi ada suara wanita. Siapa? Atas nama siapa? Izin dari kelas 3A Pendidikan Matematika ke Yurini Puspitasari. Baik, Irini, saya persilakan. Baik, saya di sini izin menambahkan terkait yang tadi sudah banyak disampaikan juga oleh Vika maupun Uciari. Menurut saya ada satu penekanan lagi, di mana dalam strategi pembelajaran menurut saya adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh seorang guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan menurut saya dalam strategi pembelajaran itu lebih berfokus pada tujuan, sedangkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau lebih berpegang pada seorang guru dalam mengajari dalam kelas, sehingga guru membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada pembelajaran yang diampu, sehingga berfokus pada rencana pembelajaran. Sedangkan pada strategi menurut saya berfokus pada tujuan, sedangkan pada rencana pelaksanaan berfokus pada rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sekian tambahan dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, dapat saya simpulkan di sini berdasarkan jawaban yang telah disampaikan tadi oleh Uciari, Wikan, dan Rini, itu terdapat perbedaan antara strategi pembelajaran dan juga perencanaan pembelajaran. Di mana dikatakan tadi, secara ringkasnya untuk strategi pembelajaran itu menekankan pada tujuan dari kegiatan pembelajaran yang menekankan untuk subjeknya itu kepada peserta didik dan juga pendidik. Sedangkan untuk rencana pembelajaran itu lebih menekankan kepada langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran berlangsung, di mana perencanaan pembelajaran ini itu subjeknya kepada peserta didik. Nah, selanjutnya untuk sasarannya itu antara strategi dan juga perencanaan tentu memiliki sasaran yang berbeda, di mana untuk strategi itu sasarannya lebih untuk efektivitas kegiatan pembelajaran, sedangkan untuk perencanaan itu lebih ke sistematisnya atau langkah-langkahnya. Selanjutnya untuk sasaran, menurut saya tadi berdasarkan jawaban yang telah disampaikan itu kurang lebih sama jawabannya seperti tujuan, di mana untuk tujuan dari peserta didik itu untuk mencapai kompetensi pembelajaran, sedangkan untuk rencananya itu lebih ke urutan-urutan bagaimana seorang guru itu akan mengajak peserta didiknya untuk mencapai kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Nesya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini sebelum saya menyampaikan pertanyaan, mohon izin untuk memberikan apresiasi terhadap kelompok 1 yang telah membuat makalah, PPT, dan juga video. Untuk keseluruhan itu sudah sangat baik, dan mungkin untuk pada makalah terdapat sedikit kesalahan seperti penulisan kata-kata, kemudian susunan daftar pustaka yang belum sesuai dengan urutan abjad. Namun untuk keseluruhan itu sudah tercover dengan sangat baik. Baik, akan saya lanjutkan untuk pertanyaan. Di sini saya ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi pendekatan kontekstual yang terdapat dalam makalah. Nah, di sini dalam pengajaran dengan pendekatan kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting, yaitu mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan juga mentransfer. Nah, di sini pertanyaan saya, mengapa kelima bentuk tersebut penting dan perlu ada dalam setiap pembelajaran, dan bagaimanakah implementasi dalam pembelajaran yang sebenarnya? Baik, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Nisha.
Untuk yang pertama, saya berikan kesempatan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Nisha. Mohon izin menjawab. Baik, untuk Rara, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya menjawab pertanyaan Nesya, di mana dalam pengajaran kontekstual terdapat 5 bentuk, yaitu tadi mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan transfer. Nah, beberapa hal yang harus ditekankan untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan, yaitu dapat mengkaji materi pelajaran yang akan diajarkan, mengkaji konteks kehidupan siswa sehari-hari, memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa, dapat menyusun persiapan proses KBM yang telah memasukkan konteks dengan materi pelajaran. Jadi salah satu bentuk implementasinya dalam pembelajaran seperti contohnya mengajak siswa untuk menemukan penyelesaian terhadap suatu mengapa 5 hal tersebut penting? Karena pembelajaran kontekstual ini menekankan pada penciptaan pemahaman yang menuntut aktivitas yang kreatif dan produktif dalam konteks nyata. Karena pada karena pada pengajaran konseptual ini guru dan siswa sama-sama berinteraksi pada proses pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Rara. Selanjutnya untuk rekan-rekan yang lain, jika ingin menambahkan, saya persilakan. Mohon izin menambahkan. Ya. Bisa diulang, deh. Izin menambahkan dia. Izin menambahkan dia. Saya lihat di sini ada Nilu Ayusri Asmini. Baik, kepada Nilu Ayusri Asmini, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Nisha. Pertanyaannya yaitu dalam pengajaran kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting. Nah, mengapa kelima hal tersebut penting? Kenapa hal tersebut penting? Sebelumnya saya kemukakan dulu 5 bentuk belajar sesuai pada makalah yang pertama, yaitu mengaitkan. Kenapa ini penting? Karena sesuai dengan pengertian dari model pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Jadi mengaitkan ini adalah inti dari pembelajaran kontekstual. Kemudian mengalami. Dalam pembelajaran kontekstual, mengaitkan itu artinya menghubungkan informasi baru. Jadi hal ini merupakan bagian dari pembelajaran kontekstual. Jadi sehingga disebut penting. Kemudian menerapkan. Dalam pembelajaran kontekstual, pendekatan kontekstual, kenapa itu dibentuk? Pasti untuk diterapkan, sehingga menerapkan satu konsep ketika dia melakukan kegiatan pemecahan masalah disebut penting. Kemudian pengalaman kerjasama. Kenapa pengalaman kerjasama ini dalam pembelajaran kontekstual itu dianggap penting? Karena dalam pembelajaran kontekstual, pengalaman dapat memungkinkan meningkatkan kerja sama dalam kelompok atau tim untuk membuat segala sesuatunya berjalan lebih lancar. Kemudian belajar dengan fokus pada pemahaman, bukan kepada hafalan. Nah, dalam pembelajaran kontekstual ini dianggap penting karena pada kenyataannya di dunia nyata itu pemahaman itu lebih penting daripada hafalan, karena hafalan mungkin akan bertahan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan jika kita memahami sesuatu, maka itu akan tersimpan di memori lebih lama. Kemudian dalam implementasiannya, bagaimana implementasinya dalam pembelajaran yang sebenarnya? Mungkin dalam pembelajaran kontekstual, contohnya dalam bentuk
pengalaman kerjasama, kita dapat melakukan pembelajaran dengan membagi kelompok. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk rekan-rekan yang ingin menambahkan, saya berikan kesempatan lagi sekali. Izin menambahkan dia. Dia. Baik, kepada Suwarjita, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dia. Menurut saya kenapa 5 bentuk itu penting, karena 5 bentuk itu merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata yang sedang dilakukan oleh seorang siswa. Dalam hal ini dapat mendorong siswa untuk membantu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai keluarga ataupun masyarakat yang akan datang. Untuk implementasinya, contohnya itu yaitu bisa diambil dalam pembelajaran. Misalnya guru itu mengaitkan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari, lalu menanyakan seorang siswa atau muridnya apakah mereka mengalami hal seperti itu, sehingga mereka dapat menggabungkan informasi dan menerapkannya secara nyata di kehidupannya. Sekian dari saya, terima kasih dia. Baik. Sebelumnya apakah bisa ditambahkan, Suwarjita? Tadi sepertinya saya hanya mendengarkan cuma ada 3 aspek, yakni mengaitkan, mengalami, dan juga menerapkan. Sedangkan untuk bidang kerjasama dan juga mentransfernya belum dijelaskan. Untuk implementasi. Oke, izin menambahkan sedikit untuk bidang kerjasamanya itu seperti yang saya jelaskan tadi pas di implementasiannya kan mahasiswa itu datanya itu akan bekerja sama di lingkungannya seperti masyarakat dan lain sebagainya. Itu dia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan baik oleh kelompok penyaji ataupun rekan-rekan di luar kelompok penyaji. Baik, sekarang saya akan menyimpulkan apa yang telah kita diskusikan sebelumnya. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Nesya, apakah jawaban dari teman-teman sudah dapat diterima? Dari saya sudah, namun apabila ada yang ingin menambahkan lagi untuk memperjelas dan untuk melengkapi, mungkin bisa apabila ada waktu. Baik, terima kasih Nesya. Mungkin di sini saya langsung simpulkan, karena nanti kita akan memilih lagi 3 orang penanya agar cukup waktunya. Untuk tadi pertanyaan Nesya, yakni dalam pengejaran kontekstual itu memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting. Nah, mengapa kelima hal tersebut penting dan bagaimana implementasi dalam pembelajaran sebenarnya? Nah, tadi telah dijawab oleh ketiga teman-teman kita, yakni Rara, Loh Ayu, dan juga siapa tadi? Sri Suwarjita dia. Dita, ya. Baik, oleh Suwarjita, di mana untuk yang pertama itu adanya proses mengaitkan. Nah, seperti yang kita ketahui, pendekatan kontekstual itu adalah pendekatan yang mengaitkan antara pembelajaran yang diajarkan di sekolah dengan beberapa kegiatan-kegiatan atau pengalaman kita di luar sekolah atau pengalaman pribadi kita sehari-hari. Nah, tentu kegiatan mengaitkan ini penting di dalam pendekatan kontekstual, karena ini merupakan kunci utama dari proses pendekatan ini. Nah, selanjutnya selain mengaitkan pembelajarannya, ada juga kegiatan mengalami atau proses seperti yang tadi dijelaskan, yakni guru menanyakan apakah kalian pernah mengalami proses tersebut. Nah, dengan memberikan pertanyaan tersebut, guru akan bisa mengetahui apakah cocok pendekatan yang diberikan oleh guru ini kepada siswa tersebut. Jika siswa tersebut pernah mengalami hal yang dimaksudkan oleh guru, maka akan dengan mudah guru bisa mengajarkan materi tersebut. Nah, selanjutnya adalah menerapkan. Nah, tentu
setiap pembelajaran jika tidak diterapkan itu tidak akan membekas dan tidak memberikan kesan. Sehingga dalam pendekatan ini kita harus menerapkan proses pembelajaran tersebut agar lebih membekas kepada siswa dan lebih mudah diingat oleh siswa tersebut. Nah, selain itu ada juga kegiatan kerjasama, di mana kerjasama ini lebih baik, di mana dalam pendekatan ini lebih baik dikerjakan secara kerjasama dibandingkan dengan secara individu. Nah, hal tersebut dimaksudkan agar setiap siswa pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda di dalam kehidupan seharinya, sehingga dengan menerapkan pembelajaran secara kerjasama, maka siswa tersebut akan bisa belajar dari pengalaman siswa-siswa yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu mentransfer, di mana dikatakan dalam makalah dan juga penjelasan dari teman-teman tadi bahwa guru itu akan mentransfer bagaimana bagaimana sih pengalaman-pengalaman tersebut, pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh siswa tersebut memiliki kaitannya dengan pembelajaran yang diajarkan pada saat itu. Nah, jadi di sini guru menekankan bahwa pemahaman itu akan lebih baik daripada hafalan. Jadi guru akan memberitahukan bahwa hal ini berkaitan dengan pembelajaran ini, sehingga murid akan lebih memahami pembelajaran tersebut dibandingkan dengan menghafal. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari diskusi kali ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi kedua, yakni pertanyaan dari 3 orang rekan kita. Yakni di sini ada Doni dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Selanjutnya ada Ratna dari kelas 3D Pendidikan Matematika, dan yang terakhir ada Putri Marheni dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Baik, sebelumnya saya memohon waktu untuk mencatat nama penanya pada kesempatan kali ini. Baik, untuk penanya yang pertama yakni Doni, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gede Doni Artadana dengan NIM akhir 050 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Nah, di sini mungkin saya langsung saja ke pertanyaannya. Nah, di mana di makalah sudah dijelaskan bahwa metode pembelajaran mempunyai beberapa ruang lingkup. Salah satunya yaitu pemberian dorongan. Nah, di mana pemberian dorongan ini artinya yaitu cara yang digunakan dalam memberikan dorongan kepada siswa agar minat dalam belajar siswa tersebut tinggi. Nah, mengingat kondisi seperti sekarang ini, pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Bagaimana cara mendorong minat siswa tersebut dalam belajar? Nah, di sisi lain, kita tidak melakukan tatap muka secara langsung. Nah, sehingga agak sulit memastikan mana siswa yang serius dalam belajar dan mana siswa yang kurang serius dalam pembelajaran. Nah, untuk itu bagaimana solusi pemberian dorongan tersebut agar minat siswa dalam belajar tersebut tinggi? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Doni. Untuk yang pertama, saya akan berikan kesempatan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Doni. Kepada kelompok penyaji, saya persilakan. Izin menjawab dia. Baik, untuk Selin, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Doni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Putusiana Putri dengan NIM akhir 083, dan di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Doni Arta. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mendorong minat siswa dalam belajar di era pembelajaran secara daring. Nah, menurut saya salah satu cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serius, dan juga tetap tegas dalam mencapai tujuan pelajaran di setiap pertemuannya. Jadi contohnya setiap guru saat pertemuan mungkin bisa
dengan semangat yang baik menyapa siswa-siswanya satu persatu dan menanyakan mungkin kabar dan apakah mereka sudah siap untuk belajar hari ini, sehingga siswa juga nyaman dan semangat untuk belajar ada dalam pertemuan tersebut. Terus itu salah satu contohnya. Terus pada pembelajaran daring ini caranya mungkin bisa dengan melakukan pembelajaran secara maya seperti yang kita lakukan sekarang, dan guru bisa memberikan satu kebijakan di mana siswa-siswanya tuh harus menghidupkan kamera sehingga ada interaksi antara guru dan juga siswanya. Tapi tentu dengan cara yang tidak memaksa, namun tetap tegas. Itu untuk salah satu contohnya, dan juga mungkin menurut minatnya itu bisa memberikan kata-kata motivasi setiap pembelajaran. Jadi mereka siswa itu bisa termotivasi untuk mencapai tujuan belajar di setiap pertemuannya. Jika gurunya sudah bersemangat, mungkin dari siswa juga akan memiliki semangat atau minat belajar dalam setiap pertemuan pembelajaran. Mungkin segitu saja yang bisa saya dapat jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Selin. Tapi di sini ada pertanyaan Doni yang belum terjawab, yakni bagaimana cara kita untuk memastikan siswa tersebut serius dalam belajar? Dan yang mana siswa yang kurang serius dalam belajar? Apakah bisa ditambahkan jawabannya, Selin? Oke, baik. Mohon izin menambahkan, maaf tadi kelupaan. Jadi untuk memastikan mungkin saya bisa bilang dalam evaluasi di tiap pertemuannya. Jadi setiap guru itu dalam setiap pertemuan mungkin guru bisa mengajak siswa-siswanya untuk diskusi apa kesimpulan yang mereka dapat dalam diskusi setiap pertemuan tersebut. Jadi dari situ guru bisa menilai di mana siswa yang serius dalam menyimak pembelajaran dan mana yang siswa yang kurang serius. Dan dari situ juga guru juga bisa mengevaluasi cara belajarnya. Kalau ada yang memang kurang serius, di pertemuan selanjutnya bisa diperbaiki dan bagaimana sistem belajarnya yang lebih baik lagi, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Selin. Untuk rekan-rekan yang lain, jika ingin menambahkan jawaban dari Selin, saya persilakan. Izin menambahkan. Izin menambahkan ya. Izin menambahkan deh. Baik, kepada Uci saya persilakan. Selanjutnya Yohanes saya berikan kesempatan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya izin menambahkan pertanyaan dari Doni, di mana gimana cara kita untuk mendorong minat siswa dalam belajar. Nah, di sini menurut saya cara kita sebagai pendidik nantinya untuk mendorong minat siswa untuk belajar itu khususnya pada pembelajaran daring ini dengan cara menerapkan metode-metode pembelajaran yang tentunya menarik untuk siswa, dan tentunya kita harus menerapkannya secara variatif agar siswa itu tidak bosan. Misalnya nanti yang pertama tuh ada metode tanya jawab. Nanti jangan monoton tanya jawab aja, bisa diselingi dengan metode yang lain. Kemudian gimana sih cara kita memastikan siswa ini serius atau enggak mengikuti kelas kita itu? Kita bisa juga manfaatin aplikasi yang sering kita pakai, misalnya Zoom ini. Nah, di aplikasi ini kita bisa suruh siswa kita itu untuk on cam, habis itu kita juga bisa berinteraksi dengan mereka di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah mereka hadir atau tidak dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Selain itu, caranya kita bisa mendekatkan diri kita dengan siswa, seperti yang dikatakan Selin tadi, kayak melakukan pendekatan kayak nanya gimana keadaannya, kabarnya gitu. Kemudian kita juga bisa
memahami karakter dari siswa kita sehingga kita bisa ngerti apa yang dibutuhkan siswa tersebut, di mana letak dia belum mengerti materi kita gitu. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Uci, terima kasih atas jawabannya. Kepada Yohan, saya persilakan untuk menambahkan jawaban yang telah disampaikan oleh Uci. Baik, terima kasih dia atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yohanes dari kelas 3 APM dengan NIM akhir 059. Di sini saya menjawab pertanyaan pertama, bagaimana cara meningkatkan minat siswa dalam belajar dalam masa katakanlah dalam pembelajaran daring atau online. Yang pertama saya melihat dari sudut pandang faktor dari yang menyebabkan siswa itu cenderung menurun minat dalam belajar, khususnya dalam bidang matematika yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Yang pertama itu bahwa siswa, berdasarkan pengalaman saya itu di SMA, bahwa kebanyakan teman-teman dari SMA itu mengeluh mereka itu turun minat belajarnya karena materi-materi itu yang sudah banyak, kemudian ditambah lagi daring, dan gurunya juga tidak menjelaskan secara mendetail, itu yang mengakibatkan mereka minat belajar dalam matematika itu menurun. Nah, menurut saya solusinya itu adalah guru sebaiknya itu meringkas materi secara baik, misalnya dalam materi tertentu yang dianggap sulit oleh siswa, sehingga siswa itu lebih mudah memahami materi yang diberikan. Guru harus dituntut sebagai seorang pendidik itu harus bisa bagaimana caranya agar siswa itu paham materi yang disampaikan meskipun dalam daring. Di luar dari solusi baik melalui Google Meet maupun Zoom, guru juga harus menyediakan modul khusus untuk pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, itu ada pembelajaran yang kontekstual. Tadi saya sampaikan kontekstual itu apa? Itu mengaitkan materi secara konsep menuju konteks, artinya dia sudah ada konsepnya begini, rumusnya begini, tapi siswa juga harus diajak belajar itu menurut pemahamannya berdasarkan kehidupan nyata, sehingga siswa dalam matematika itu tidak hanya berpikir abstrak, tapi juga berpikir secara nyata di sana, sehingga siswa itu pasti bisa paham akan materinya. Misalnya dalam pelajaran SD pecahan misalnya, itu sudah ada konsep yang A per B tambah C per D, mana B dan D tidak sama, itu konsep. Kemudian siswa juga harus diberikan pernyataan yang secara nyata, misalnya dia dilibatkan dengan kehidupannya membagi kue, pecahan misalnya 1/3, kuenya bagaimana dan sebagainya. Maka siswa lebih mudah, khususnya siswa SD lebih mudah memahami setiap materi. Ketiga itu adalah kerjasama. Nah, untuk memahami atau meningkatkan minat belajar siswa juga harus meningkatkan kerjasama antara siswa SD, SMP maupun SMA. Contohnya melalui misalnya karena kita daring, kita bisa melakukan dengan game-game atau kuis tertentu melalui aplikasi Quizzes mungkin dan sebagainya. Itu bisa istilahnya ice breaking dalam pertengahan pelajaran agar tidak kaku dengan beberapa konsep pelajaran. Dan kemudian yang terakhir itu pertanyaannya tentang bagaimana mengetahui siswa yang aktif dan tidak aktif atau siswa yang serius belajar atau tidak. Menurut saya ada beberapa poin. Yang pertama, seperti materi pada asesmen evaluasi pembelajaran itu, kita sebaiknya membagi dua tes evaluasi. Yang pertama ada pra-tes dan juga post-tes, di mana ketika kita melakukan dua tes itu kita bisa mengidentifikasi siswa mana yang tingkat pemahamannya itu berkembang dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa mengetahui siswa mana yang serius belajar di proses pembelajaran. Yang kedua, bisa dilihat dari keaktifan saat pembelajaran. Misalnya berikan pertanyaan, siswa secara spontan memberikan jawaban atau aktif. Bagaimana nanti siswa-siswa yang misalnya tidak mau menjawab, dia tahu jawabannya tapi tidak mau menjawab, bisa dilakukan dengan teknik randomisasi, atau kita bisa menunjuk secara random siswa yang sekiranya tidak aktif tapi dia memiliki potensi untuk menjawab soal tersebut. Kemudian yang terakhir itu yang secara dasar atau basic itu bisa dilihat dari kehadirannya, karena siswa yang setiap hari hadir dalam perkuliahan, pembelajaran, pasti memiliki niat belajar yang baik dibandingkan dengan siswa yang tidak pernah hadir dalam pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Yohanes. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 buah jawaban dari Selin, Uciari, dan juga Yohan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan tadi pertanyaan dari Doni, yakni pada saat pembelajaran daring ini, bagaimana cara mendorong minat siswa dalam belajar, sedangkan di sisi lain kita tidak melakukan tatap muka secara langsung, sehingga sulit untuk memastikan mana siswa yang serius dalam belajar dan juga tidak. Nah, menurut saya tadi berdasarkan yang telah disampaikan, Selina mengatakan bahwa
solusi untuk mendorong minat siswa itu adalah menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, tegas, dan juga serius, serta menanyakan bagaimana kabar siswa tersebut hari ini. Nah, selain itu juga dengan menyampaikan kata-kata motivasi kepada siswa tersebut. Nah, selanjutnya Selin mengatakan bagaimana cara memastikan siswa tersebut serius dalam belajar. Nah, Selin menyampaikan bahwa caranya itu adalah mengajak siswa tersebut melaksanakan diskusi di dalam kelas. Nah, selanjutnya ditambahkan oleh Uciari terkait dengan bagaimana cara untuk mendorong minat siswa dalam belajar, yakni yang pertama itu disampaikan bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan juga variatif dan tidak monoton. Selanjutnya sama seperti Selin itu mendekatkan diri kepada siswa seperti menanyakan bagaimana keadaan siswanya dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan membuat kita lebih memahami siswa sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar. Nah, selanjutnya ditambahkan lagi oleh Johan terkait dengan bagaimana cara kita untuk mendorong minat siswa, yakni yang pertama itu guru harus meringkas materi yang diberikan yang selanjutnya diberikan kepada siswa tersebut. Yang kedua yaitu dengan menerapkan pembelajaran kontekstual, yakni mengkaitkan pelajaran tersebut dengan permasalahan sehari-hari di dalam kehidupan. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan games, itu bisa melalui quizzes atau aplikasi lainnya. Nah, Johan pun tadi juga menambahkan terkait dengan cara untuk memastikan siswa itu serius belajar atau tidak. Yakni yang pertama itu dengan melaksanakan prates dan juga post-test. Dan yang kedua itu dilihat dari keaktifannya, dan yang ketiga itu dilihat dari kehadirannya. Nah, di sini saya sedikit menambahkan terkait dengan bagaimana cara untuk mendorong minat siswa. Nah, menurut saya pribadi, cara mendorong minat siswa itu salah satunya yakni dengan cara memberikan reward kepada siswa tersebut. Nah, kenapa? Seperti saat ini, seperti misalnya ada siswa yang menjawab, guru itu memberikan reward kepada siswa tersebut atau memberikan poin kepada siswa tersebut agar nantinya siswa-siswa yang lain akan memiliki dorongan untuk belajar materi tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan cara memastikan siswa tersebut serius dalam menunjuk salah satu siswanya, agar guru itu bisa juga memastikan bahwa siswanya ini masih berada di dalam Zoom atau tidak. Karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan juga siswa maupun mahasiswa itu dia hanya join Zoom tetapi hanya namanya saja dia ada di Zoom, tetapi dirinya tidak ada di Zoom. Jadi salah satu caranya kita sebagai guru untuk memastikan siswa kita serius dalam belajar adalah ya dengan cara memastikan bahwa siswa tersebut mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Baik, sekian mungkin tambahan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan dari Ratna dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Nah, untuk Ratna, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gustayu Kadaratnawati dengan NIM 3 digit akhir 034 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Baik, sebelumnya, sebelum saya menyampaikan pertanyaan, di sini saya apresiasi terlebih dahulu makalah dan PowerPoint yang dari penyaji sudah cukup baik, yang dimana video presentasi juga suaranya sudah cukup jelas, disertai dengan background yang tidak mengganggu suara dari penyaji. Nah, kemudian untuk pertanyaannya, strategi inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan keaktifan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang dimana strategi inquiry ini menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Nah, namun jika dalam suatu kelas seluruh siswa cenderung tidak aktif, apakah sebaiknya guru akan memilih strategi pembelajaran yang lain yang dirasa tepat digunakan, atau guru akan mencari cara agar siswa menjadi aktif? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kesempatan yang pertama, saya akan berikan terlebih dahulu kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ratna. Untuk kelompok penyaji, saya persilakan. Mohon izin menjawab.
Baik, kepada Rara, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini menurut saya, jika dalam suatu kelas guru siswa cenderung tidak aktif, apakah sebaiknya guru akan memilih strategi pembelajaran lain, atau guru akan mencari cara agar siswa menjadi lebih aktif? Nah, menurut saya mungkin guru dapat mencari strategi pembelajaran yang lain, karena dirasakan dia sudah menerapkan strategi inquiry ini kepada siswanya, namun siswanya tidak ada yang aktif. Jadi mungkin guru mencari strategi yang lebih baik lagi untuk siswanya. Karena jika seterusnya guru memakai strategi inquiry ini, maka seterusnya juga siswa tidak aktif dalam pembelajaran tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ratna. Maksudnya Rara. Untuk selanjutnya, kepada rekan-rekan yang ingin menjawab pertanyaan dari Ratna dan juga menambahkan jawaban dari Rara. Izin menambahkan dia. Mohon izin menambahkan dia. Izin menambahkan dia. Mohon izin menambahkan. Baik, untuk Rista, saya baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Rista. Baik. Terkait pertanyaannya sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ratna. Di sini saya ingin menambahkan jawaban. Nah, menurut pendapat saya, misalnya ketika saya menjadi seorang guru dan menghadapi permasalahan di mana ketika kita menerapkan strategi pembelajaran inquiry, di mana inquiry ini kan bersubjek pada siswa, dan siswa seperti permasalahan yang disampaikan Ratna itu, siswa itu tidak aktif di dalam kelas. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Nah, yang akan saya lakukan adalah dengan memanfaatkan atau mengkolaborasikan antara strategi, metode dengan model pembelajarannya yang kita gunakan agar siswa tersebut tetap aktif di dalam kelas. Misalnya, kita bisa tetap dengan menggunakan strategi inquiry, namun model pembelajaran yang kita gunakan itu adalah model pembelajaran yang berbasis masalah, dan metodenya adalah tanya jawab. Nah, dengan ketika hal tersebut kita satukan, nah apabila kita padukan akan menjadikan siswa tersebut itu aktif untuk berpikir terkait permasalahan yang ada di sekitarnya, karena kan kita menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah itu. Nah, siswa juga akan aktif untuk bertanya dan menjawab, karena kan kita menggunakan metode tanya jawab. Jadi pada intinya ketika kita memiliki maksudnya ada siswa yang tidak aktif di dalam kelas, nah itulah tujuan dari seorang pendidik untuk memanfaatkan model metode itu dikolaborasikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan lain yang ingin menambahkan, saya persilakan. Izin menambahkan ya. Mungkin langsung sebut nama, nggih, karena tidak terlihat di layar saya. Baik, kepada Niluh Gede Riastiti, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Riastiti dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Untuk pertanyaannya Ratna, jika dalam suatu kelas seluruh siswa tidak aktif, apakah guru memilih strategi pembelajaran lain atau mencari cara agar siswa aktif? Di sini menurut saya adalah mencari cara agar siswa aktif. Mengapa demikian? Karena kita sudah menyusun strategi pembelajaran sebelumnya. Nah, jika memilih strategi pembelajaran lain, maka akan memerlukan waktu untuk menerapkan langkah-langkahnya. Nah, cara agar siswa aktif menurut saya yang pertama yaitu menjelaskan apa manfaat siswa mempelajari dari materi yang akan kita jelaskan di kelas.
Kemudian yang kedua, ajak siswa untuk berpikir apa keterkaitan materi yang kita ajarkan dengan di kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan mengenalkan fenomena yang menarik terkait dengan pembelajaran. Kemudian jika belum ada siswa yang mau bertanya ataupun menjawab, guru bisa membentuk kelompok untuk berdiskusi dan memberikan mereka waktu kurang lebih sekitar 10 menit dan guru bisa meninggalkan kelas selama waktu itu. Kemudian setelah itu baru ajak siswa untuk mengemukakan hasil diskusinya. Jangan lupa untuk memberi apresiasi kepada siswa yang mau berpendapat. Jadi menurut saya akan lebih baik jika mencari cara agar siswa aktif daripada memilih strategi pembelajaran lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini kita sudah mendapatkan 3 buah jawaban dari ketiga rekan-rekan kita, yakni ada Rista, Rara, dan juga Reastiti. Nah, ketiga jawaban dari teman-teman kita ini memiliki perbedaan, di mana untuk Rara sendiri itu lebih memilih untuk mengganti strategi pembelajaran tersebut. Sedangkan Rista itu memilih untuk mengkolaborasikan strategi pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, Reastiti, dia tetap untuk menggunakan strategi tersebut, tetapi mencari cara bagaimana agar siswa tersebut aktif. Nah, menurut saya pribadi, saya lebih cenderung setuju dengan yang disampaikan oleh Reastiti, karena kenapa? Seperti yang kita ketahui, strategi pembelajaran tersebut sudah kita tetapkan dan sudah kita buat pada awal pembelajaran. Jadi, jika kita mengganti strategi pembelajaran tersebut di tengah jalan, itu akan menyulitkan baik dari pihak guru ataupun dari pihak siswa. Nah, jadi menurut saya itu kita lebih baik kita itu lebih fokus untuk mencarikan solusi dari hal tersebut. Nah, contohnya seperti yang dikatakan oleh Reastiti, itu kita bisa menyampaikan apa manfaat dari kita mempelajari hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita di sini sebagai guru harus bisa memutar otak kita bagaimana caranya agar siswa-siswa kita ini dia bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya dari pengalaman sebelumnya, siswa yang aktif bertanya itu adalah siswa yang paham akan materi. Jadi kita sebagai guru harus memastikan terlebih dahulu bahwa siswa kita itu paham dengan materi yang kita bawakan. Kita sampaikan terlebih dahulu bagaimana konsep besar dari materi yang kita akan ajarkan, apa manfaatnya, dan apa kegunaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan hal tersebut, siswa akan mengetahui wah, ternyata materi ini bermanfaat nantinya untuk saya. Jadi dia akan bersemangat untuk mempelajarinya dan akan berusaha aktif untuk mempelajari materi tersebut. Baik, sekian mungkin kesimpulan dan juga tambahan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk di hari ya, bentar ya. Karena waktu di sini kan kita punya waktu sampai jam 11:10 ya. Ya kita cukupkan dulu diskusi ya. Yang belum mendapat giliran hari ini ya, sepertinya karena waktu itu nanti minggu depan ya kita kan lagi diskusi mengenai makalah yang kedua. Nanti saat itu ya kita upayakan yang belum mendapat tapi mau angkat tangannya itu yang kita beri dulu. Nanti sehingga untuk hari ini ya saya minta data-data yang yang sempat memberikan jawaban ataupun yang bertanya di luar dari kelompok itu, dan itu nanti akan memberikan penilaian kepada kelompok 1 ya. Itu penilaiannya saya harapkan itu yang objektif ya. Ya maaf agak ribut ya karena saya ada juga join lain ya, mungkin agak terganggu di sini ya. Ya, saya harapkan pemberian skor di nanti lembar yang sudah yang sudah belum saya share yang dulu pakai ya, masih tersimpan, ada yang masih nyimpan ketika kurikulum dulu. Masih, Ibu. Ya, ini share ya di grup, nanti bisa di grup itu biar itu digunakan untuk menilai. Ya saya tunggu penilaiannya hari ini ya, hari ini. Paling lambat hari ini ya malam itu bisa, masih hari ini aja boleh ya. Itu jadikan 1 ya, misalkan nanti ada berapa 5-6 orang itu jadikan 1.
yang langsung sudah ada nilainya langsung dijumlahkan ya, misalkan 4, 4, 4, 16 langsung dijumlahkan seperti itu. Iya. Gitu. Ya, untuk pertemuan hari ini ya maaf saya tidak bisa menemani secara penuh ya karena pas di jam yang bersamaan, yaitu mulai jam 9 lagi tadi belum ya sampai jam 1 hari ini ya. Ya, terpaksa ya diskusi dengan teman-teman sendiri ya. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada kegiatan yang tertumpuk sehingga saya bisa memandu kegiatan ini. Ya, untuk korti ya masing-masing korti nanti silakan men-screenshot kegiatan ini untuk bukti di agenda mengajar, dan juga adik yang dari yang transfer deh ya. Adik transfer juga harus mengisi siapa namanya Aulia ya. Saya lupa namanya. Aulia Aziza nanti juga men-screenshot kegiatan hari ini untuk dimasukkan di agenda mengajar. Nanti untuk kalau demikian nanti agenda tidak penuh rasanya tidak valid nanti ada ada masalah lagi. Ya. Ya. Untuk tadi ya saya sudah foto yang hadir hari ini itu hanya sekarang udah 84. Tadi di menit yang di, setengah 11 itu ya sudah 1 jam berjalan. Saya sudah ada bukti hanya 82 orang yang hadir dari 89 termasuk saya dan praktisi dari 87 ya. Berarti 5 orang yang tidak hadir nanti saya akan itu muat absennya di ya. Sekarang sudah menjadi 84 karena ini menhilang selesai, bertambah lagi 2 orang yaitu. Ya, nanti kalau tidak ada namanya saya anggap tidak hadir seperti itu ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan yang presentasi yang pertama hari ini. Ada yang disampaikan? Dari saya tidak. Dari saya. Siapa? Pak Asisah ya, Aulia ya, silakan. Belum ngisi apa, Dik? Oh, belum mengisi ya. Karena kemarin saya juga tidak men-screenshot ya. Ya minta di temannya untuk pertemuan pertama nanti kasih ke Aulia Azizah ya. Yang siapa punya misalkan diminta dikirimkan ke Aulia secara pribadi, dan yang kedua itu buktinya bisa makalahnya, diskusi makalahnya, pertemuan kedua. Pertemuan yang ketiga hari ini ya di Aulia ya. Karena kemarin saya juga gini, karena di sana dia transfer gitu di CING, itu saya bertanya, kan masih kosong karena saya belum bisa mengisi. Akhirnya saya nanya ke tim TI bahwanya bagaimana untuk menarik itu ya, diberikan caranya sehingga sekarang sudah terdaftar namanya seperti itu. Oke, sehingga di sana setiap pengisian agenda mengajar dia harus memvalidasi juga. Oke. Nanti minta tolong dikasih ya siapa di kortinya yang sempat membuat screenshotnya, silahkan dikirim ke Aulia Azizah ya. Ada pertanyaan yang lainnya? Ya. Ada lagi? Ya, saya harapkan ya kalian itu aktif dalam berdiskusi, itu akan mendapatkan poin-poin nantinya. Selain nilai tugas ini silahkan nanti kalau ada masukan diperbaiki. Kalau ingin memperbaiki tidak ada paksaan untuk memperbaiki nilai. Kalau tidak pun juga tidak masalah. Yang kita nilai ya yang awal gitu, yang belum benar. Kalau tidak ada ya saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan Param Santi ya. Om Santi. Oke. Selamat siang semuanya ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih Ibu.